Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Apakah ada hal bajingan seperti itu? Bab 7241 sampai bab 7245. Kehidupan dan kematian lebih dari 100.000 orang di dinasti Qing, yang diceritakan dari mulut Wu Feiyan, tidak lebih dari masalah sepele. Sepertinya yang dia bicarakan bukan tentang kehidupan lebih dari 100.000 orang, tetapi lebih dari 100.000 semut. Yang lebih penting adalah banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, dan mereka juga merupakan generasi muda Wu Feiyan. Meskipun Wu Tianlin telah lama tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitarnya, dia belum mencapai level Wu Feiyan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan sang pahlawan. Anda tidak perlu peduli dengan hidup atau mati seseorang. Pahlawan, sebaliknya, tidak peduli dengan hidup atau mati semua orang. Dalam pandangan Wu Feiyan, selama dia bisa hidup 500 tahun ke depan, dia bisa mengorbankan nyawa lebih dari 100.000 orang di dinasti Qing kapan saja. Namun, ini tidak membuat Wu Tianlin takut. Bagaimanapun, kondisi yang diberikan oleh Wu Feiyan begitu menggiurkan sehingga ia mulai menantikan masa depan yang dijanjikan oleh Wu Feiyan. Jadi, dia berkata kepada Wu Feiyan dengan ekspresi tegas, "Terima kasih, Guru Ying, karena telah mencerahkan saya mengerti." Oke, Wu Feiyan mengangguk puas. Pada saat ini, Wu Tianlin menerima berita tersebut dan berseru dengan emosional, "Guru, ada berita, Badan Keamanan Nasional AS menetapkan pesawat untuk mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS Kanada. Ini akan memakan waktu hampir 2 hari untuk sampai ke sana. Pesawat untuk kembali ke tujuan. Setelah setengah jam penerbangan, agen dan pasukan khusus mereka sudah pergi ke bandara untuk berkumpul." Wu Feiyan bertanya dengan dingin, "Ada berapa orang di sana?" Wu Tianlin berkata, "Mungkin ada sekitar 200 orang. Perbedaan sebenarnya tidak akan terlalu besar." Oke, Wu Feiyan mengangguk, 200 orang. Tidak masalah. Ayo pergi ke sana sekarang. Selain itu, biarkan semua kombatan di dekat New York berkumpul dengan cepat dan tiba di bandara target dalam waktu 2 jam. Wu Tianlin buru-buru berkata, "Yang mulia, bandara itu hampir 400 km jauhnya dari kami. Jika Anda ingin sampai ke sana dalam 2 jam, satu-satunya cara adalah dengan naik helikopter. Sekarang kawasan itu dalam keadaan siaga tinggi. Jika ratusan atau ribuan orang pergi ke sana dengan helikopter, saya khawatir targetnya terlalu besar, dan tidak realistis untuk mengoordinasikan begitu banyak helikopter dalam waktu singkat." Wu Feiyan mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi?" Wu Tianlin berkata, "Ini akan memakan waktu paling cepat 5 jam. Sialan, ekspresi Wu Feiyan sangat ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa 400 km ini akan menjadi hambatan terbesar. Wu Tianlin benar, jika kita benar-benar ingin mengorganisir ratusan atau bahkan ribuan orang untuk terbang ke sana, kita memerlukan setidaknya puluhan atau bahkan ratusan helikopter. Ini hanyalah sebuah fantasi." Dalam keputusasaan, Wu Feiyan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata,
minta Wu Yongzhen untuk segera mengatur helikopter untuk datang dan menjemput kami di lantai atas rumah sakit Manhattan. Lalu pilih 50 pengintai terbaik untuk bergegaslah dan tunggu kirimanku. Jika itu tidak berhasil, aku akan mengambilnya sendiri." Wu Tianlin tidak berani berkata lebih banyak, dan segera mengangkat tangannya dan berkata, "Saya mematuhi perintah saya." Segera, sebuah helikopter menderu, menjemput Wu Feiyan dan Wu Tianlin di lantai atas rumah sakit Manhattan, dan terbang tanpa henti ke perbatasan AS Kanada. Setelah dihitung, pilot memperkirakan ia bisa tiba di dekat bandara target dalam waktu 1 jam 40 menit, yang membuat Wu Feiyan lega. Meskipun banyak orang tidak dapat melewatinya, dengan kekuatannya sendiri, akan mudah untuk merebut barang antik dari sekelompok agen dan tentara. Saat dia sedang berambisi, pilot helikopter tiba-tiba menerima pesan radio N77DT, "Ini NYPD, Anda akan meninggalkan wilayah udara New York. Harap segera kembali ke wilayah udara New York, mendarat di lokasi yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan." Pilot helikopter tercengang. NYPD adalah singkatan dari New York Police Department, dan N77DT adalah nomor registrasi helikopter yang dikendarainya. Artinya polisi hanya berteriak sendiri. Pilot ini adalah anggota Seizing Society di New York. Sebelum hari ini, dia diam di markas besar Seizing Society di New York. Menurut peraturan internal Seizing Society, selama keheningan, kecuali para pengintai yang bertanggung jawab kewaspadaan, tidak ada orang lain yang boleh, sama seperti kapal selam yang senyap. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun tanpa izin, tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk mempelajari informasi luar, dan tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sebelum pilot diutus untuk menjalankan misi tersebut, ia tidak menyangka bahwa keluarga Rothschild telah memblokir wilayah udara helikopter New York secara terselubung. Kecuali helikopter keluarga Rothschild, semua helikopter pribadi lainnya tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah udara New York. Oleh karena itu, pilot yang tiba-tiba menerima pesan radio tersebut menjadi benar-benar bingung dan dengan cepat menjawab, "NYPD, ini N77DT, saya sudah mengajukan izin lepas landas dari pengatur lalu lintas udara dan akan menuju Burlington. Mengapa saya harus menerimanya?" Meneliti. Pihak lain langsung menjawab di radio, "Ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak bisa mengomentari alasan spesifiknya. Silakan segera mendarat di lokasi yang ditentukan untuk diperiksa. Anda bisa dibebaskan setelah lulus pemeriksaan." Wu Feiyan mendengarkan percakapan radio dan langsung bertanya kepada pilot, "Apa maksud pihak lain? Mengapa Anda harus diperiksa?" Pilotnya juga bingung. Meskipun dia tidak tahu bahwa penumpang wanita yang duduk di belakangnya adalah pahlawan masyarakat Qingqing, dia tetap berkata dengan sangat sopan, "Pihak lain mengatakan itu terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak tahu situasi spesifiknya." Wu Feiyan bertanya kepadanya, "Apa yang akan terjadi jika Anda mengabaikannya?" Pilot tersebut berkata, "Dalam hal ini, jika mereka menolak untuk bekerja sama, mereka harus mengirimkan helikopter polisi atau bahkan menghubungi Garda Nasional untuk meminta dukungan." Saat dia mengatakan itu, pilotnya bertanya-tanya, "Aneh, saya telah berada di New York selama bertahun-tahun. Terakhir kali kontrol lalu lintas udara begitu ketat adalah pada tahun 911. Wu Feiyan mengerutkan kening dan berpikir,
Mungkinkah berita kedatangan saya ke Amerika bocor? Saat dia memikirkannya, Wu Tianlin melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, "Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Rothschild menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah AS dan meminjam bantuan dari berbagai departemen untuk memblokir daratan, lautan, dan wilayah New York. Udara, siapapun yang ingin meninggalkan New York harus menjalani pemeriksaan. Brengsek polisi ingin menyelidikiku, tapi itu karena keluarga Rothschild. Bagaimana hal bajingan seperti itu bisa terjadi di New York?" Ekspresi Wu Feiyan berubah sangat jelek untuk sesaat. Dia tidak menyangka ketika dia pergi ke New York secara langsung, dia akan bertemu dengan keluarga Rothschild. Hal ini memberinya perasaan diintimidasi oleh seekor anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah, yang membuatnya sangat tertekan. Kali ini, peringatan lain datang dari radio pilot N77DT. Ulangi, ini NYPD. Anda harus segera menyesuaikan jalur Anda hingga 280 derajat dan turun ke 2200 kaki. Kecepatannya tidak boleh lebih tinggi dari 80 knot. Rekan kami akan memandu Anda mendarat untuk diperiksa. Jika Anda menolak menerima pemeriksaan, NYPD akan meluncurkan helikopter polisi untuk mencegat Anda, dan Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Pilot tidak punya pilihan selain berkata kepada kedua pria itu, "Tuan, sepertinya kita harus diperiksa sekarang. Jika tidak, begitu mereka mulai mencegat, segalanya akan menjadi masalah." NYPD tidak hanya memiliki helikopter polisi, tetapi juga New York Garda Nasional juga memiliki helikopter bersenjata. Mereka pasti akan menggigit kita sampai mati dan tidak akan melepaskannya. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Wu Feiyan hampir marah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dimanapun. Namun, yang paling membuatnya pingsan adalah meskipun dia sangat marah, dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa memutar pahanya dengan tangannya di New York. Jika Anda secara terbuka menghadapi polisi Amerika di angkasa, Anda pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat itu, jika terjadi pengejaran dari udara lagi, saya mungkin tidak bisa sampai ke Burlington dalam waktu 2 jam. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada pilot, "Oke, waktunya sempit. Ikuti saja persyaratan para bajingan ini." Bersambung.